sini yang nggak punya dosa, betul? Ada di sini yang nggak punya dosa? Mau tahu dulu aku? Ada? Coba tunjuk tangan dulu. Aku nggak punya dosa, Ustaz. Coba. Ada? Nggak ada. Kita ini semua punya dosa. Ini yang duduk di depan ini, banyak nggak dosanya? Banyak. Pak Bupati punya dosa nggak? Pak Bupati punya dosa nggak? Punya. Bukan punya, banyak. Pak Wakil jangan ketawa Pak, Bapak pun juga banyak Pak. Pak Sekda punya dosa nggak Pak? Banyak kali, dari gaya dulu Bapak kan nampak dosa itu banyak. Ustadz Ucai punya dosa nggak? Banyak. Bukan punya, banyak. Ini yang ngomong banyak dosanya. Biar tahu kau dulu, ibu punya dosa nggak? Banyak. Tahu kau? Enak kali kau bilang punya, banyak dosa kau, tahu kau? Kau pikir hebat kali kau jadi perempuan itu, ya? Jangan sok paten kau buat jadi perempuan. Banyak dosamu, tahu kau? Kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasha'ihul Ibad mengatakan ada 10 kelompok manusia yang nanti doanya tidak diijabah Allah, yang nanti amalnya tidak diterima Allah sekalipun dia ahli ibadah. Siapa dia? Kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasha'ihul Ibad, salah satu golongan itu adalah para istri yang suka menyakiti hati suaminya. Ya benar Bu, melawanlah kau sama suami, banyak dosamu, terhalang kau masuk ke surga itu. Tapi kan Ustadz apa? Surga itu di bawah telapak kaki kami. Memang surga di bawah telapak kakimu, tapi kami yang punya kunci surga, tahu kau? Kita yang punya kunci surga itu Pak. Macam mana kau mau masuk kalau kau nggak ada kuncinya? Maka jangan banyak tingkah kau, 4 jatah kan. Jangan sampai kunci itu kami kasih ke wanita lain. Gimana? Cocok Pak Bupati? Kadang-kadang kalau nggak diginikan semena-mena, diinjak-injaknya aja kita Pak. Seakan-akan kau korban, padahal kami yang jadi korban, kau. Kau nggak mikirkan nasib kami di luar cari nafkah kayak mana? Nggak mati jadi suami cari nafkah. Pergi pagi pulang petang, kadang-kadang nggak pulang. Rupanya buka cabang. Hati-hati ya Pak. Nggak mati Bu, tahu? Dunia kau kami nafkahi, akhirat kau kami pertanggungjawabkan. Kau pikir enak jadi suami, setengah mati Bu. Di dunia kami macam tuyul, pergi cari pulang nyusu, besok pergi lagi, habis nyusu pergi lagi, nyari lagi, pulang nyusu lagi. Itulah kerjaan suamimu. Maka hari ini kau jangan melawan. Macam mana suamimu ini maaf, mau giat bekerja, mau semangat di kantor, membangun negara, membangun daerah, mensejahterakan rakyat. Kalau di rumah kau kadang-kadang lupa dengan tugasmu. Maka jangan heran kalau kami ini para lelaki lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Cocok Pak? Jawab yang kuat Pak. Cocok Pak? Tandai laki siapa aja yang bercakap begitu. Kenapa Ustaz? Awak nih kadang kalau di warung kopi ini lebih hebat lagi pelayanannya, betul? Begitu masuk Pak Bupati ke warung kopi, selamat datang Pak. Mau pesan apa Pak? Kopi. Kopinya panas apa dingin? Panas. Pakai susu enggak? Susunya dicampur atau dipisah? Dipisah aja. Kok dipisah? Nanti saya sendiri yang nyampurin. Datang kopinya, datang susunya. Enak.
Di rumah kadang-kadang minta ambilkan air putih aja melawan. Allah. Enggak. Iya ibu, enggak yang lain. Nggak usah cerita lah kita hari ini, Bu. Makanya wajar, maaf ya, Khadijah, ibu kenal Khadijah? Masa nggak kenal Khadijah? Khadijah itu dijamin masuk surga, Bu. Kain kafannya Khadijah itu dari surga yang membawakan Jibril. Tapi sehebat-hebatnya Bunda Khadijah, Khadijah setiap malam selalu minta maaf dengan suaminya Rasulullah. Dan Khadijah itu manggil Rasulullah nggak pernah manggil abang, nggak pernah manggil Muhammad, nggak pernah manggil suamiku, enggak, tetap manggilnya Rasulullah. Nih, coba istri awak di rumah manggil. Lama kali kau pulang, Yus. Usah awak, Pak. Ini hati-hati awak. Khadijah tuh tiap malam mau tidur minta maaf dia dengan baginda Nabi, Bu. Inilah yang harus diamalkan. Kenapa awak harus minta maaf sama pasangan kita? Bisa jadi kelakuan kita satu hari itu ada buat sakit hati pasangan kita. Sebelum kita minta maaf sama pasangan kita, Bu, kita tidak akan diterima doa dan amal ibadah kita oleh Allah. Yang bercakap bukan aku, yang bercakap Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibad. Makanya setiap hari kita minta maaf itu nggak mesti lebaran aja. Dengar kau? Kalau nggak digitu kan nggak paham kau kadang-kadang kau. Ya, kalau perkara duit aja cepatnya nauzubillah. Kalau udah duit, kalau udah cerita uang, uang suami, uang suami, uang suami, uang istri, mana uang kami? Enak kali kau, semua mau punya kau, hebat kali kau rupanya. Bukan gitu, Bu. Itu salah. Yang betul itu dibalik uang suami, dibalik harta suami ada hak istri. Tapi dibalik harta istri tak ada hak suami. Dengar kau. Jadi kalau dibalik harta suami ada hak istri, berarti hak kami ada juga. Bukan semua punyamu. Geram kali aku. Kalau nggak digitu kan nggak paham orang ini, Pak. Kita terus yang dijajah, Pak. Aku membela nasibnya ini, Pak. Maka hari ini hati-hati minta maaf. Khadijah tuh, Pak, Bu, kalau mau tidur dia minta maaf dengan Rasulullah. Kenapa? Khadijah sadar ketika dia tidur, Bismika Allahumma ahya wa amu, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Nggak ada jaminan orang tidur setelah bangun tidur dia masih hidup atau tidak. Ada jaminan kita waktu tidur kita besok bisa bangun lagi? Nggak ada. Maka minimal kita gugurkan dosa kita dengan pasangan kita, minta maaf kita. Bang, minta maaf aku ya, Bang. Kau dengar ceramah Ucai tadi, Bang? Dengarlah, cocok yang dicakapkan dia. Kalau nggak gitu tak mau nggak main. Dia cemana, Bang? Minta maaf aku ya, Bang, banyak salahku sama kau. Ya udah jangan kau ulangin lagi ya. Iya, ya kan enak awak. Kalau udah bini awak minta maaf, jangan awak sok jual mahal. Minta maaf aku ya, Bang, banyak dosaku. Alah, memang banyak kali dosa kau, tahu kau. Suka kali kau tidur belakangin aku. Padahal sekarang musim hujan. Udahlah, Bang, uceng, Bang, minta maaf aku. Nggak usah sombong kita, Pak. Kalau istri sudah minta maaf, maafkan. Kenapa? Awak pun punya dosa.
Nabi itu selalu dimuliakan sama Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah pun memuliakan Nabi. Bagaimana para pemerintahan, bagaimana bapak-bapak para pejabat ini mau membangun daerah dengan baik, mau memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, kalau di rumah dia ditekan. Khadijah itu malah mendukung dakwah Rasulullah. Sepertiga tanah Arab itu harta Khadijah habis untuk Rasulullah berdakwah. Ini baru istri solihah. Ada bini bapak di rumah kayak gitu, Pak? Ada, Bu. Udah berapa gram yang tergading masih, Bu? Rasul tuh memuliakan Khadijah. Kenapa Ustaz tahu? Ku baca kitab tuh menetes air mata tuh, Pak. Nggak kuat aku membaca sirah nabawiyah tuh. Karena ternyata baginda Nabi, Pak Bupati, ketika dia tidur dengan istrinya, Khadijah itu tak pernah tidur di bantal. Biar tahu dulu Bapak, Pak. Padahal Rasulullah itu adalah kepala negara, presiden, tapi tidak pernah membiarkan istrinya tidur di bantal. Dicampakkan Nabi bantal itu. Jadi di mana Khadijah tidur, Ustaz? Di lengan Rasulullah. Mana ketua tim penggerak PKK Aceh? Bapak buat gitu, Bu. Malam ini minta tidur di lengan bapak, campakkan bantal itu. Kau malam ini tidur di sini supaya apa? Kau dekat denganku. Enak. Ini Khadijah nih, Pak, tiap malam tidur di lengan Rasulullah. Ku amalkan ini, Pak. Ku tutup kitab tuh, masuk ke kamar, ku campakkan bantal tuh semua. Bini ku terkejut. Maksud kau apa ini, Cai? Malam ini kau jangan tidur di bantal, jadi kau tidur di lenganku. Oke. Jam 10 malam tidur, Pak. Subuh aku terbangun, macam tiang masjid nilai tangan. Kenapa, Ustaz? Kebas, Pak Bupati. Buat tangan, kaki. Besok malam apa kata biniku? Lagi, Pak? Cukup, aku bilang. Kau badan kecil, kepala kau berat, aku bilang. Maka kesuksesan seorang suami itu karena ada istri solihah di rumah. Siapa istri yang solihah? Yang mendukung setiap kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Hari ini suami kita pemimpin di negeri ini. Hari ini suami kita pengambil kebijakan di daerah kita ini. Maka dukung kebaikan-kebaikannya. Jangan kita rusuhi. Beri semangat supaya apa? Kerja mereka tenang, kemaslahatan akan berjalan di negeri Aceh Tenggara ini. Amin. Maka yang pertama, syukuri nikmat dengan memperbanyak syukur dan memperbanyak supaya apa? Dengan nikmat umur 51 tahun yang Allah titipkan kepada kita, tidak membuat kita ini jadi orang yang sombong, tapi dengan nikmat itulah kita semakin banyak manfaat untuk orang lain. Amin. Yang kedua, Ustaz, bagaimana supaya Aceh Tenggara ini hebat, bebas narkoba, rakyat sejahtera? Pesan saya yang kedua, dalam memimpin ini harus punya seni, Pak. Hidup ini harus punya seni. Mau apapun profesi kita, seni itu penting. Dalam agama seni pun harus ada. Jangankan dalam memimpin, di dalam beragama pun harus ada seni. Loh, maaf, dakwah ini kalau nggak pakai seni enak nggak kira-kira? Seniku berdakwah beginilah. Model lepas saja main gas, nggak open aku. Ya betul, Pak Bu. Sur enggak usah. Gitu aja, Bu. Ini seniku dalam berdakwah. Seni ini penting. Untuk apa? Menarik orang untuk mau mendengar, Bapak Ibu. Tapi kan dalam Islam nggak ada, Ustaz. Siapa yang bilang seni itu tak ada dalam Islam? Nih Muharram, Pak, sebentar lagi. Ini sudah 29 Zulhijjah. Habis Zulhijjah kan Muharram. Muharram itu melahirkan seni. Salah satunya mana, Ustaz? Tengok, ketika kaum muhajirin berangkat dari Mekah
sampai ke Medina disambut sama orang-orang Ansor. Apa kata orang-orang Ansor itu Bapak Ibu? Tola'al badru min saniyatil wajabas syukru maja'a. Ini seni tidak Pak? Seni. Jadi jangan bilang hidup ini tidak butuh seni. Wong seninya Islam pun lahir ketika Muharram kok. Ibu-ibu main qasidah itu kan seni kan Bu? Bu, ada pemain qasidah di sini. Main qasidah, nasyid, itu kan seni Bu. Sholawadan kan seni Pak. Ini macam Muharram tadi ada pawai kan Pak Bupati. Nah ini hebat Pak. Sambil keliling pawai sambil sholawadan kan bagus ini. Kita memuji Rasulullah kan, bener nggak? Kan lebih bagus kita melihat anak-anak sekolah tadi, anak-anak muda tadi bersolawatan, daripada kita menengok anak-anak muda sekarang gila-gila DJ. Ada tahu lagu DJ yang keras tuh Pak, sesak dada awak dengar lagu-lagu DJ. Matikan lampunya dong. Sesak dada awak dengar. Lebih enak awak nengok-nengok seni Islam nih, qasidahan. Tengok ibu-ibu kalau sudah main qasidah, pakaiannya rapi, semua tertutup, auratnya nggak ada yang terbuka. Betul Bu? Betul nggak Bu? Pakaiannya kompak, yang satu ngangsur, yang lain nyicil. Kompak, hitam-hitam semua, putih-putih semua, goyangannya sopan, enak. Penyanyinya di depan, backing vokal di belakang, kan enak awak ngelihatnya kan. Nyanyi Bu tuh dari dahulu hingga sekarang, yang belakang salalalalala. Seni Pak. Kaum wanita gemar berdandan salalalalala. Itu yang nyanyi sama yang salalalala itu sama bayarannya itu. Pulut kuning sama telur rebus sebiji. Itu. Ini seni Pak. Agama butuh seni, memimpin harus punya seni. Masjid ini sendiri pun yang ngisi harus yang punya seni. Makanya ada seni tilawatil Quran. Coba yang ngaji tadi nggak pakai seni, mana enak? Yang azan tadi subuh, kalau nggak pandai dia baca Quran, nggak punya seni tilawatil Quran, apa enak azannya didengar? Seni itulah yang memancing orang untuk datang Pak. Enak awak dengar orang kalau azan ini pakai seni, betul? Apalagi masih muda. Subuh tadi azan Mekah. Sedap nggak kalau sudah begini? Enak Pak. Ayah dia yang nggak pernah datang subuh ke masjid pun datang. Ngapain Ustaz? Nengok siapa yang azan. Yang pertama kan nengok-nengok dulu, habis itu sholat kan gitu. Kita tak bisa memaksakan orang untuk ibadah Pak. Betul. Tugas kita bukan menghakimi amal orang, tapi mengingatkan. Makanya kata Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Enak kalau yang mengisi masjid, masjid mau sebesar apapun, kalau yang mengisi tak ada seninya, nggak akan rame Bang. Makanya yang diletak Pak Bupati di Masjid Agung ini adalah orang-orang yang punya seni di bidangnya. Inilah para kori-kori terbaik. Nanti zuhur diputarnya azan Malaysia. Kemana azan Malaysia itu Ustaz? Kasih contoh sedikit. Allahu Akbar.
sudah azan zuhur begini, sedap nggak? Ramai yang datang, Pak. Inilah perlunya seni. Ini tidak masjid besar megah yang azan atuk-atuk itu sudah. Apa nggak geram awak nengoknya? Jadi maksud kau apa Ustaz? Kami yang tua-tua ini tak boleh azan. Tak ada ku bilang yang tua-tua tak boleh azan. Silakan Pak, kalau kau sudah tua mau azan, silakan tetap azan di masjid. Tapi pastikan listriknya pas mati. Kalau listrik hidup, biarkan yang punya seni itu yang azan. Ini atuk ini juga. Jangan gantikan aku jadi muazin kalau aku belum mati. Oke. Ajak ngopi, kasih sianida kopi atuk. Mati. Nggak bisa bina-binasakan. Kalau dulu ada pepatah yang bercakap begini, tak ada rotan akar pun. Zaman sekarang akar itu tak bisa dipakai. Zaman sekarang itu tak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Ini tugas siapa? Tugas para pemimpin. Lahirkan generasi-generasi Quran. Cemana caranya? Datangkan gurunya, datangkan pelatihnya, undang kemari, suruh anak-anak muda itu belajar. Supaya apa? Negeri Kutacana ini yang mengisi adalah anak-anak muda yang sesuai dengan bidangnya. Kenapa? Kita bina dari sekarang, rotan-rotan semua, tidak akan. Kalau sudah begini, apa yang akan terjadi Ustaz? Kemaslahatan akan terjaga, anak-anak muda akan jauh dari yang namanya narkoba. Hari ini kita kenapa kecolongan anak-anak kita bisa kena narkoba? Kenapa? Karena kita tidak mau memberikan wadah dan ruang kepada anak-anak muda itu. Bina anak-anak muda itu. Setelah mereka berhasil dibina, kasih tempatnya, kasih wadahnya. Supaya apa? Mereka tidak lengah terhadap tugasnya. Anak-anak muda ini adalah anak-anak yang akan meneruskan perjuangan kita Bapak Ibu. Betul? Maka harus punya seni bagaimana cara membuat anak-anak muda itu dekat dengan agama. Datangkan gurunya, buat masjid ini adalah tempat bagi mereka untuk berkumpul yang asyik. Semana caranya Ustaz? Letakkan tempat-tempat kafe orang-orang Islam, orang-orang kita. Tempatkan wifi, buat kajian-kajian setiap harinya. Letakkan tempat-tempat yang nyaman untuk mereka mengaji. Sehingga kalau anak kita sudah terarah dan terukur dalam akhlak dan adab, insya Allah akan terhindar dari kejahatan pergaulan bebas. Amin. Seni. Yang ketiga, apa Ustaz? Yang harus kita butuhkan untuk membangun Aceh Tenggara ini yang hebat, bebas narkoba dan sejahtera masyarakatnya. Yang ketiga, bangun kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita. Wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Suka bermusyawarah kata Nabi. Tanya apa mau mereka, bangun kerjasama dan sama-sama bekerja. Kerjasama saja nggak cukup Pak. Kenapa? Kalau kerjasama saja, nanti yang kerja anggota, ketua-ketuanya tolak pinggang. Tapi kalau sudah kerjasama dan sama-sama bekerja, mulai dari bawah sampai ke atas, ikut turun mengawasi dan menjalankan program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Maka harus ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Kalau sudah begini dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu, semua ikut mengawasi dan ikut berkontribusi menjalankan program yang dicanangkan Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Maka insya Allah akan terbangunlah kesejahteraan di negeri Aceh Tenggara. Amin. Hidup ini nggak usah kayak ayam, Bu. Di aspal tuh, di jalan raya, yang banyak mati ayam apa bebek? Ayo Pak, yang banyak mati di jalan ayam apa bebek? Kenapa ayam? Ayam sombong.
Kenapa dia sombong? Mulutnya tajam, kakinya tajam, dia bisa terbang kemana-mana sendiri, nggak mau kerjasama dan sama-sama bekerja, kemana-mana sendiri. Nyebrang jalan dihantam mobil truk, meninggal di depan tukang lamongan, digoreng jadi ayam penyet. Kurang modal, dapat ayam gratis, nggak nampak mayat kawan tuh. Tapi tengok bebek pak, mulutnya pipi, kakinya berselaput, jalannya santai, terbang nggak bisa. Tapi kemana-mana rame-rame, satu jadi ketua bebek, mereka taat kepada ketuanya. Apa kata ketua bebek? Baik, sebelum kita berangkat, mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Namanya bebek. Orang Tule yang tahu, doa selesai, semua diam. Begitu semua diam, apa kata ketua bebek? Luruskan barisan, siap gerak, langkah tegak, maju, jalan. Ayo rame-rame, jangan lepas dari saf dan barisan. Semua saling menjaga Bapak Ibu. Ayo suaranya kiri, kiri, kiri kanan kiri, kiri, kiri kanan kiri. Nyebrang jalan raya, ada truk yang besar. Pertanyaanku, yang berhenti bebek atau truk? Bebek atau truk? Truk atau bebek? Padahal truk lebih besar, tapi kenapa gara-gara bebek truk itu berhenti? Rame-rame Pak. Apa kata yang di belakang? Komandan, ada truk, gas terus. Jangan takut. Dan yang paling penting, jangan lepaskan pegangan sama kawan, tetap berada di saf dan barisan. Ini Pak, kerjasama dan sama-sama bekerja, saling menjaga. Kalau ada yang lari, tangkap. Jangan keluar dari barisan, supaya kita semua selamat. Oke, kiri, nekat bebek ini Pak. Kiri, 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 kanan kiri, kena mental supir truk. Berhenti supir truk itu langsung. Inilah yang dikatakan kerjasama dan sama-sama bekerja. Maka untuk membangun negeri Aceh Tenggara yang lebih baik, tidak cukup hanya dengan kerjasama, tapi harus dibarengi dengan sama-sama bekerja. Pemimpin butuh rakyat, rakyat butuh pemimpin. Kalau sudah pemimpin dan rakyat saling kerjasama, sama-sama bekerja, saling berkolaborasi, insya Allah ke depan negeri Aceh Tenggara ini akan menjadi negeri yang hebat, negeri yang jauh dari narkotika. Rakyatnya akan sejahtera. Kenapa? Mulai dari pemimpin sampai masyarakatnya semua ikut mengawasi. Insya contoh bebek. Makanya kata orang kampungku, united we stand, divided we fall. 3 hari 3 malam menghafal tuh Bu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka kalau sudah kita bersatu, insya Allah mau sebesar apapun masalah yang dihadapi, itu semua tak akan jadi masalah. Kenapa? Kita kompak, tetap dalam satu saf dan barisan, menjaga kehormatan negeri Aceh Tenggara.